kasus Mbak TKW kurang lebih berapa hari di Hong Kong langsung dipulangkan gara-gara memasukkan teman di boarding house-nya Uni TKW Hong Kong ya. Simak videonya, jangan lupa untuk like. Dan ini adalah sebuah kata-kata, mungkin Koko Faisal masih ingat. Sebenarnya saya mau telepon Koko Faisal tuh, saya mau menunjukkan sesuatu. Tapi karena Koko Faisal tidak mau berbicara dengan saya. Jadi apa sih? Benar nggak sih? Dokumennya sudah dibawa, uang sudah dikembalikan, tidak ada yang bisa dilapor. Terima kasih lah, ada etikanya ya. Terima kasih buat misionya, mungkin sudah mengarahkan PT-nya untuk mengembalikan duit ini. Tapi ingat, saya ada minta dua hal. Selain pengembalian dana, saya minta ada fiti permintaan maaf, bukan kepada saya, tapi kepada pihak bersangkutan. Percaya deh sama saya Yuni, saya orangnya gendeng. Banyak orang bilang si Faisal ini gendeng. Setiap PT, kalau untuk PT yang ini sudah jelas membuktikan kalau dia ada mengambil biaya penempatan 24 juta. Berapa anak yang diberangkatin? Mau saya kumpulin semua anak-anaknya. Bagi kalian yang mau sama seperti Lina, yang berangkat dari PT yang sama dengan Lina, hubungi Koko, uang bisa kembali. Hong Kong itu zero cost, tidak ada biaya penempatan. Sepil PT-nya nanti. Dan saya berhak, saya boleh membeberkan nama PT ini, karena terbukti dia telah mengambil dan dia mengembalikan. Terbukti. Ini baru satu PT yang kerjasama dengan Yumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman dimanapun berada, mau di Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea, dan Arab ya. Selamat malam untuk semua. Ini aku habis mandi, pengen sedikit mengeluarkan unek-unek soal TKW Hong Kong yang dipulangkan. Memang peraturan ya peraturan, tapi ya pro kontranya. Aku nggak bela siapa-siapa, soalnya aku pernah mengalami di depan mataku melihat temenku dulu itu di di sidang di kantor PT itu, kalau marah itu kalau bisa itu mata itu mau keluar itu ya. Aku masih ingat itu sidang di PT ya, rame, nggak tahu waktu itu gara-gara apa. Kalau ada anak interminitan dari Hong Kong itu pasti disembunyiin, nggak boleh bergaul sama kita dulu kayak gitu. Memang pokoknya ngeri. Jadi aku teringat masa-masa dulu, masa-masa di PT. Kalau kemarin kejadian banyak pro kontranya ya. Pokoknya ini sangat rame banget di TikTok ya. Pokoknya rame banget itu. FYP itu beranda itu selalu itu Miss Uni sama Koko Faisal ya. Aku nggak bela siapa-siapa, aku juga nggak kenal mereka ya, tapi ya kasihan. Tapi ya kenapa harus keluar? Ada salahnya Mbak TKW-nya juga. Pokoknya ya gimana ya. Yang satunya katanya itu boarding house ada peraturannya, terus mbak barunya ya cuma disayangkan kenapa harus dipulangkan. Itu mungkin ya sudah peraturannya Mbak Yuni atau Miss Yuni. Jadi pokoknya lagi saling sindir menyindir ya, rame banget. Aku soalnya kalau ada orang marah-marah gitu, mungkin aku ada sedikit trauma ya. Waktu dulu itu mereka itu dibentak-bentak itu loh waktu di PT, nggak peduli mau nggak itu sama-sama diratain. Padahal yang salah itu satu orang tapi semua kena. Bener, di PT ku dulu kayak gitu. PT pertama aku di Taiwan, PT apa ya, di Purwodadi Malang,
PT apa aku lupa aku, tahun 199 yang sudah pernah di PT pertama aku masuk ke Taiwan tahun 199 itu. Wah, ngeri banget itu. Pendidikan di PT itu sangat ketat banget, pokoknya sangat ketat banget. Nggak bisa kerja dimarah-marahin, nggak bisa ini, bukannya dididik dengan baik, bukan, pokoknya kena marah, kena gembleng, pokoknya keras banget pendidikannya di PT. Aku dulu 2,5 bulan langsung terbang ke Taiwan pertama itu. Terus di agensi pernah baru datang itu langsung suruh bersih-bersih, nggak dikasih makan seharian. Itu habis terbang dari Indonesia itu terbang malam jam 12 ya, pagi jam 6 kan langsung medical, langsung check up ya, langsung pokoknya langsung medical itu. Terus sampai di kantor agensi itu nggak dikasih makan, sampai sekarang aku masih ingat agensinya ya, masih sekarang itu. Jadi aku kalau suruh hubungan sama agensi juga males sebenarnya itu, kalau nggak ada keperluan penting itu nggak, males aku. Kalau nggak di SMS dia apa males. Masih ingat, membekas mbak, pokoknya membekas aku seharian itu, lapar banget. Mau ngomong sama anak Indo itu nggak boleh, megang HP itu disembunyi-sembunyiin. Zamanku dulu itu HP itu kalau nggak hari Minggu itu nggak dikasihkan HP, nggak boleh main HP kecuali hari Minggu. Hari Minggu itu HP dikasih, kalau hari biasa itu dikumpulin mbak, dikumpulin, nggak boleh pegang HP itu, nggak boleh. Pokoknya zaman aku di PT itu ngenes, makanya selama ini aku di sini tuh 10 tahun itu aku tahan-tahani. Aku bayangin kalau masuk PT bagaimana susahnya PT itu, bagaimana. Ntar kalau kadang aja bawa HP di sidang nggak boleh. Banyak peraturan. Jadi anak-anak sekarang itu kayaknya masih bisa joget-joget, masih bisa bawa HP lah. Aku zamanku di PT itu keras banget PT-nya. Jadi kita itu kalau dibentak itu sudah kuat mental kita itu, mungkin digembleng saat itulah. Tapi nggak tahu sekarang kayaknya bebas-bebas bawa HP bisa. Dulu itu rambut gak boleh merah, kita kan rambutnya zaman dulu sudah merah ya, udah semiran. Aku dulu masuk PT itu sudah semiran, suruh ngitemin, nggak boleh merah. Di PT itu ya potong rambut harus potong pendek, bener. Mau anak Hongkong mau anak Taiwan sama, harus pendek rambut, nggak boleh panjang. Pokoknya mungkin sekarang sudah berubah peraturannya. Pokoknya sebenarnya itu tadi majikan itu apa ya, sekarang juga ya di Hongkong memang keras banget. Dulu terkenal keras dari dulu. Zaman dulu itu banyak teman-temanku Hongkong juga itu banyak yang sambat Hongkong tuh keras, rumahnya kecil, terus majikan itu selalu menuntut pekerjaan cepat. Hongkong itu dulu terkenal kayak gitu, Hongkong itu. Terus kalau soalnya siapa itu Lina ini ya, aku pertama nonton labnya, pas nonton labnya kaget aku, benar sampai kaget aku. Bahasa Mandarinnya kalau didengerin ya, dia ngomong bahasa Mandarin sih, dia ya bukannya dia nggak minta maaf, dia langsung minta maaf 3 kali loh ya. Aku dengerin sampai selesai labnya itu, minta maaf 3 kali. Terus missnya pokoknya ngomong harus Terus ada siapa Weni itu ya, yang katanya pakai bajunya kelihatan pusatnya, cuma menutupi tetek lah. Ini ternyata tak lihat-lihat anaknya biasa aja penampilannya. Aku scroll TikToknya penasaran, tak kira ini anaknya glamor cantik lah. Katanya kan dia waktu lab itu langsung ngomongnya, bajunya seksi, tak lihat biasa aja penampilan. Kita sebagai TKW mampu kok masihan, kalau di Zara gitu-gitu masih mampu, kecuali 10 juta 5 juta ke atas itu kita bener mikir 2 kali kalau beli-beli. Pokoknya kalau 5 juta di bawah itu kita itu
ya dibeli-beli aja lah, apalagi anak muda sudah penampilan itu nggak apa-apa, nomor satu mungkin dia. Soalnya aku juga pernah mengalami beli apa-apa yang aku suka harus aku beli, pokoknya kalau nggak aku beli tuh mau tidur mau apa itu kayak di depan mata, harus, itu prinsip aku, itu keinginanku sendiri dulu kayak gitu. Kalau kepingin apa-apa itu harus keturutan kok. Terus habis gitu kan aku lihat waktu mau terbang ke Jakarta itu penampilan biasa, terus ada Mbak Hongkong upload baju-bajunya yang dibelikan temennya, itu katanya merek ini itu ya, ternyata biasa aja, enggak harga mahal, katanya berduit lah katanya, kata Mbak Kompornya itu anak-anak menyebutnya Mbak Kompor, maaf ya, ya katanya bermerek. Tak liatin biasa aja, mungkin mata aku atau gimana ya, tapi biasa aja, enggak terlalu. Tahu sendiri penampilan di Hongkong gimana, celana pendek yang ngapret-ngapret gitu kan banyak itu sudah, tapi itu masih sopan lah, masih sopan. Terus ya bukan sopan-sopan banget, cuma ya masih tertutup lah, bukan yang seperti dibilang di video waktu lab itu, bukan lah. Soalnya aku kan lihat sampai selesai, terus tak cari-cari anaknya gimana penampilannya, biasa aja, biasa, paling lipstikan itu wajar, namanya perempuan maca ya biasa. Enggak kan kalau mbak-mbak yang jual apem itu pasti penampilan kan harus menor, terus harus glamor. Tak kira nih pakai apa, setidaknya merek apa gitu yang harganya mencekik itu, merek itu tak kira nih itu wow, katanya ini apa, temennya itu Cina, terus ada kok, aku videonya ada, temennya itu Cina, terus bajunya itu mahal-mahal, kok kayak orang berduit. Tak kira bener, orangnya cantik, terus menor, rambutnya pirang gitu. Dalam pikir aku kayak gitu, dia pasti cantik ini. Tak penasaran ya, tak cari-cari, oh alah ternyata biasa aja kayak gini. Ya kalem sih kayaknya anaknya, aku nggak kenal, cuma tak lihat cara ngomongnya aja pelan. Terus abis gitu sekarang ada di Koko Faisal. Ini kasusnya ini semakin panjang kalau nggak apa, kata Koko Faisal, kalau Mbak Yuni nggak minta maaf secara publik ke Lina, kasusnya sampai, soalnya ada perampasan uang sama 3 SIM card dirampas, itu akan diperpanjang. Ngeri juga ya kasusnya, padahal aku lihat dulu tuh mereka berteman baik kayaknya, zaman Pak Benny naiknya pertama itu mereka ya agak pernah lab saat bareng lah. Ternyata dunia sosmed ngeri juga ya, kalau kita nggak kuat mental langsung down. Pasti Mbak Lina itu pasti ya juga down lah, dia mikir apa ya, dia kena juga lah, dia langsung down, mungkin dibentak-bentak di tempat umum. Ya kita sebagai penonton aja lah, kita lihat gimana kasusnya ya. Oke, salam damai dari Taiwan untuk mbak-mbak TKW ya. Di lampuku itu apa ya, yang separuh nyala, yang separuh enggak. Ini kadang ganti merah, kadang ganti putih, sendiri ganti. Kalau di Indonesia sedikit-sedikit hantu, sedikit-sedikit cekotam. Aduh, sampai kapan mereka itu kayak gitu? Memang kita itu hidup berdampingan dengan alam kok, tapi nggak segitunya. Kalau kita nggak kerja itu kita nggak makan, bener kak guys? Oke. Sampai di sini simak videonya ya. Pokoknya seru, di TikTok itu FYP semua videonya tentang Mbak Yuni sama Koko Faisal. Oke. Salam damai. Semoga semua teman-teman yang ada dimanapun berada jangan bertengkar lah, jangan bertengkar. Semoga damai, semoga cepat terselesaikan dengan damai semuanya, dua pihak semua ada apa ya,
dua-duanya dapat keadilan, gitu aja lah. Dan dua-duanya udahlah damai-damai aja lah. Tapi aku dengar tadi tuh ngeri juga sih, mau sampai penuntutan ke kepolisian juga. Pokoknya udah HP-nya pokoknya panjang lah, kita ikutin aja. Kita pokoknya jangan menghujat, jangan berkata-kata kotor lah, biarlah udah kita penonton aja, kita diliatin, diambil yang positif aja, yang negatif dibuang gitu ya. Satu lagi, aku punya berita baru ini ya, ini baru ini beritanya ini, tapi masih di daerah mana, masih pokoknya sekitar Jawa Timur. Buku ganti merah ini masih sekitar Jawa Timuran. Kasusnya ini ngeri, aku gak mau cerita, sebenarnya pingin cerita tapi aku masih menahan, nanti aja ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.